Halo teman-teman semua, welcome back lagi ke live roomnya aku. Gimana kabar kalian? Masih semangat ya dalam persiapan P3K-nya yang belum ujian nih? Dan sukses terus buat kalian ya, dan aku ucapin congratulations buat kalian yang udah ujian. Semoga hasilnya sesuai dengan kalian impikan, dan tahun depan semuanya udah dapat SKP3K teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti biasa ya, kembali lagi aku di live ini ya membahas FR-FR yang udah teman-teman kita kasih nih yang dari ujian. Mungkin nggak semua mereka ingat ya, tapi ada beberapa yang mereka ingat nih. Nah, mereka ngasih nih ke aku nih, dia DM di TikTok aku teman-teman. Saya ujian tanggal 22 Kak. Kakak siapa nih? Kakak Isra. Semangat ya Kak Isra ya. Semoga dapat hasil yang maksimal Kak Isra. Oke, nanti kita bahas satu-satu ya teman-teman ya. Ini soal D4 deh kayaknya deh. Kakaknya juga nggak bilang sih ini soal apa, tapi di sini ada terkait operasi ya. Nah gitu, jadi yang untuk D3, D4 silakan ditonton aja ya teman-teman ya, karena kan ada beberapa kisi-kisi yang mirip seperti itu. Oke teman-teman, kita bahas aja ya, sekarang udah ada berapa nih? 365. Nanti soalnya beda ya Kak, soal apa nih? Soal D3 dan D4 tuh biasa ada kisi-kisinya masing-masing teman-teman ya, tapi dari beberapa kisi-kisinya itu, hanya ada sedikit aja perbedaannya ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, nih dia bilang, "Kak, tadi saya ujian dapat soal. Yang pertama, senam ibu hamil dilaksanakan pada usia kehamilan berapa minggu?" Nah, itu senam hamil itu berapa minggu, teman-teman, bisa dilaksanakan. Nah, itu biasanya sekitar usia 20 mingguan ya, teman-teman ya, kalau untuk senam ibu hamil, seperti itu. Nah, kemudian apalagi nih, fit Kak, betul banget keluar Kak yang ditanyakan. Nah, itu dia tadi. Jadi vitamin K nih coba dibaca aja ya terkait dosisnya, kemudian cara penyuntikannya, fungsinya, tujuan pemberian fit K pada bayi baru lahir itu apa ya, teman-teman ya. Jadi fit K itu dosisnya lagi-lagi aku bilang kalau untuk bayi yang normal itu 1 mg, tapi kalau bayi yang BBLR itu setengahnya teman-teman ya, jadi 0,5 mg. Kemudian cara penyuntikannya itu secara IM di paha, paha mana teman-teman? Paha kiri ya. Kemudian apalagi? Tujuannya adalah untuk mencegah perdarahan ya, seperti itu. Perdarahan kepala ya, teman-teman ya, kranial seperti itu. Oke, apa lagi nih? Nomor 3, tanda-tanda persalinan. Dia sebutin Kak itu termasuk skala berapa? Oke, jadi tanda-tanda persalinan itu apa aja teman-teman? Doran, Teknus, Perjol, Vulka ya teman-teman ya. Nah itu tuh masuk ke skala berapa teman-teman ya? Masuk ke skala berapa? Doran, Teknus, Perjol, Vulka itu adalah tanda-tanda persalinan ya teman-teman ya. Tanda-tanda pengeluaran bayi seperti itu. Nah itu masuk ke skala berapa? Kalau kelas 1 itu kan fase pembukaan tuh dari pembukaan pembukaan 1 sampai pembukaan 10 ya, itu kelas 1. Nah, kalau kelas 2 itu mulai dari pembukaan 10 hingga pengeluaran bayi seperti itu. Oke, kemudian yang nomor 4, pasien sudah pernah dilakukan operasi dan merasa cemas karena memiliki riwayat asma. Asuhan seorang bidan dalam penanganan kasus di atas adalah, nah ini sebenarnya soalnya tergantung ya, kira-kira dia datanya kemana nih? Ke BPMK, ke rumah sakit kah, atau ke puskesmas, teman-teman ya, seperti itu. Nah, biasanya sih anjurannya kolaborasi ya dengan dokter ataupun saran SC ya, takutnya nanti lagi ngeden asmanya kambuh henti nafas ya teman-teman ya, dikhawatirkan itu. Tapi baik lagi ke soalnya nanti seperti apa. Ini kan dari teman kita kurang lengkap ya teman-teman ya, hanya seingat dia aja. Nomor 5, obat-obat pramedis sebelum operasi kalau nggak salah ingat. Ini aku juga kurang ngerti ya maksudnya apa soal nomor 5 nih. Mungkin obat-obatan apa aja nih yang digunakan sebelum masuk ke ruang operasi ya teman-teman ya. Entah itu sebelum tindakan operasi atau obat-obatan apa ini, entah biusnya atau apa, aku juga kurang paham ya, karena soalnya lagi-lagi emang
kurang lengkap, teman-teman. Oke, kemudian lanjut lagi, nomor 6, seorang bidan tinggal di pegunungan. Kemudian berinisiatif untuk melibatkan peran remaja di desa. Remaja di desa sering kumpul di pos ronda untuk membentuk kegiatan remaja agar aktif gitu. Gimana caranya? Oke. Nah, ini biasa kalau untuk perkumpulan remaja tuh dibikinkan karang taruna ya. Tapi bagaimanakah untuk membentuk supaya remaja tersebut aktif? Nah, ini kembali lagi ke opsinya ya, teman-teman ya, disesuaikan aja dengan opsinya. Nah, kemudian nomor 7 nih ada sambungannya nih, cakupan PWSKIA nih. Coba apa nih? Dia ada ngasih 11, teman-teman. Banyak banget nih ya kakak ini. Berarti ingatannya lumayan ya. Nah, kemudian soal nomor 7 ya, teman-teman. Cakupan PWS, Kia, hitung menghitung satu aja keluar. Nah, dia dapat soal PWS-nya nggak banyak ya teman-teman ya. Alhamdulillah seperti itu. Jadi soal PWS dia menghitung cakupan nih, tapi nggak tahu nih kira-kira cakupan apakah apakah cakupan persalinan, cakupan ibu nifas, ibu bersalin, ibu hamil, neonatus, aku juga kurang tahu ya, tapi dia disuruh mencari cakupan. Nah, kalian silakan dibaca-baca lagi seperti itu. Nah, itu kemudian yang nomor 8, ibu terlihat senang dalam menyusui bayinya. Hormon apa yang mempengaruhi kasus di atas? Nah, hormon apa nih teman-teman ya yang mempengaruhi kasus di atas, teman-teman? Ibu terlihat senang dalam menyusui bayinya dan hormon apa yang mempengaruhi kasus di atas? Jadi, kira-kira hormon apa nih teman-teman ya? Kemudian soal nomor 9, hormon yang mempengaruhi nyeri ketika haid. Nah, ini silahkan dibaca lagi ya teman-teman ya. Hormon yang mempengaruhi haid, hormon yang mempengaruhi mual muntah saat hamil, hormon untuk produksi ASI seperti itu ya. Hormon prolaktin itu apa? Hormon oksitosin itu untuk memproduksi ASI ya teman-teman ya. Kalau hormon oksitosin untuk mempelancar ASI. Pengeluaran maksud aku, sorry. Kalau hormon oksitosin tuh untuk pengeluaran ASI. Tapi kalau produksi ASI itu hormon prolaktin, teman-teman. Ya, prostaglandin ya, yang mempengaruhi nyeri ketika haid. Kemudian hormon estrogen itu apa ya, teman-teman silahkan dibaca-baca lagi kalau terkait hormon. Nah, ini ada juga hormon yang mempengaruhi mual muntah. Udah pernah aku bahas nih, hormon yang mempengaruhi mual muntah itu apa aja. Nah, ini silahkan dicari lagi, teman-teman. Oke, nomor 11, vitamin E untuk bayi atau apa gitu, lupa kak, lupa ingat, udah bilang. Nah, vitamin E untuk bayi, ini juga kurang jelas ya apa, tapi dia ada vitamin E untuk bayi. Kira-kira ada ya vitamin E untuk bayi, teman-teman? Nah, silakan dibaca-baca ya, entah vitamin E atau vitamin K ataupun vitamin A kali ya. Ya, vitamin E untuk bumil itu masuk. Ya, jadi yang mempengaruhi ya tadi nomor 8 yang mempengaruhi kasus di atas itu adalah hormon oksitosin ya, teman-teman ya. Seperti itu. Tapi kalau mau jelas, lebih jelasnya boleh di searching aja di internet. Terus dia bilang, alhamdulillah tadi saya dapat nilai 472 kak, walaupun nggak sampai 500 tapi alhamdulillah lumayan kak dibanding nilai yang tembak lokasi formasi yang sama dengan saya. Oke, jadi kakak ini dapat nilai 472 ya teman-teman ya. Ya walaupun nggak nyampe 500 tapi lumayan lah ya teman-teman ya. Oke, kita next lagi ke soal selanjutnya. Nah, ini kakak ini dia dapat soal kemarin juga ada kak tentang abortus. Nah, soal abortus udah sering lah ya kita bahas teman-teman. Oke, ini silahkan dibaca-baca ya. Boleh kalian screenshot, terus kalian cari-cari lagi, ataupun kalian diskusi dengan teman-teman kalian ya. Jadi soal-soalnya itu udah pernah dibahas ya. Jadi rekaman live TikToknya juga udah sering di-upload ulang ke YouTube teman-teman. Dan rekaman live besok, live yang semalam itu bentar lagi aku upload.
Nah, abortus. Oke, jadi ciri-ciri abortus, jenis-jenis abortus itu silakan dibaca, penanganannya juga seperti apa. Nah, itu silakan dibaca lagi, teman-teman ya. Ciri-ciri rubra sanguinolenta ya, teman-teman. Nah, ini terkait lokea, teman-teman ya. Nah, ini kan udah pernah aku omong juga ya semalam. Kemudian atonia uteri. Nah, atonia uteri itu kira-kira tindakannya apa, penanganannya apa, ciri-ciri atonia itu apa ya? Pasti semua udah tahu lah ya. Apa ciri-ciri bagaimana atonia, kemudian penanganannya, tindakan awal, tindakan segera, kemudian rencana tindakannya seperti itu. Nah, tapi balik lagi untuk penanganan itu di mana dia berada tempatnya, teman-teman. Apakah di PMB, PKM, atau rumah sakit. Jadi penanganannya pasti berbeda. Jadi disesuaikan lagi dengan soalnya ya. Nah, ini sebenarnya soal-soal kurang lebih kayak UKOM kita dulu lah ya, teman-teman. Kemudian patologi nifas. Nah, ini dibaca lagi nih patologi nifas tuh, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini dia tuh ada spill di FR di kolom YouTube aku, teman-teman. Nah, ini dia. Kebutuhan vitamin B1, teman-teman ya. Nah, ini kebutuhan B1 untuk ibu hamil sepertinya ya. Nah, ini silahkan dicari, teman-teman ya, kebutuhan vitamin B1 itu manfaatnya apa, kemudian dosisnya berapa. Nah, itu silahkan dibaca lagi, teman-teman. Kemudian penyimpanan alat sterilisasi, teman-teman. Nah, itu dia. Jadi terkait sterilisator, kemudian desinfektan, dekontaminasi, semuanya itu silahkan dibaca lagi urutan-urutannya seperti apa ya, teman-teman ya, untuk sterilkan alat seperti itu. Nah, kemudian ada posisi menyusui, teman-teman. Oke, kemudian ada posisi menyusui itu seperti apa ya, teman-teman ya? Apakah areolanya harus masuk ke seluruh mulut bayi ya, seperti itu. Kemudian posisinya juga harus sejajar ya, teman-teman ya. Nah, kemudian banyak lagi sih sebenarnya posisi menyusui. Untuk lebih jelasnya, aku saranin kalian tuh langsung cari, teman-teman ya. Jadi ini kalau aku jelasin tuh kadang kan ada yang ketinggalan atau nanti kurang ya, teman-teman. Jadi aku di sini spill aja FR-nya apa aja. Sebenarnya tuh udah sering dibahas ya sebenarnya soal-soalnya. Jadi untuk lebih lengkapnya, nah inilah waktunya kalian untuk mencari lagi, membaca lagi ulang ya teman-teman materi-materinya, terutama kayak gini. Posisi menyusui itu seperti apa aja, kemudian syaratnya apa aja, seperti itu. Bagaimana posisi menyusui untuk bayi kembar. Nah, itu kalian harus pelajari lagi kayak gitu, biar lebih paham dan lebih detail kayak gitu sih ya, kalau menurut aku. Kemudian ada kebutuhan kalori bayi nih, teman-teman. Kebutuhan kalori bayi itu. Kemudian ada kehilangan panas bayi. Nah, kehilangan panas bayi itu ada apa? Radiasi, konveksi, konduksi, evaporasi ya, teman-teman ya. Nah, itu udah pernah juga aku bahas ya. Mungkin yang baru join nggak sempat nonton mungkin ya, itu silahkan dicari lagi materinya di internet ada, teman-teman. Jadi ini pergunakanlah waktu kalian sebaik-baiknya, apalagi yang belum ujian ya. Jangan stres, teman-teman. Bawa santai aja kayak gitu. Kemudian ada penanganan abortus. Nah, ini tadi ya udah aku jelasin grafik PWS-KIA. Nah, ini juga grafik PWS-KIA tuh yang gimana ya, kalau nggak salah aku pernah bahas deh terkait grafik PWS-KIA. Nanti deh di akhir ya, coba aku lihat dulu, kayaknya udah pernah bahas deh. Kolom kohor. Nah, kolom kohor ini juga ya, biasanya kalau kolom kohor itu disuruh pengisian, teman-teman ya. Mengisi kohor ya, jadi nanti kalian dapat lambang-lambangnya seperti itu. Misalnya datang dengan kasus bayi sakit nih, kemudian dengan keluhan diare, kemudian dilakukan MTBS, maka pengisian kolom kohornya itu apa kayak gitu. Bagaimana? Nah, biasanya simbolnya apa kayak gitu. Nah, kalau untuk bayi sakit yang di MTBS itu simbolnya M ya, teman-teman ya, seperti itu. Itu contohnya aja. Kemudian apalagi, semoga bermanfaat dan kita semua lulus. Amin, amin, amin ya guys ya. Semoga lancar terus. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Oke, ini ada lagi nih diurutkan cakupan-cakupan yang nilainya persenannya lebih besar ke kecil. Contohnya ke ibu hamil 45%, nifas 50%, KB 25%. Urutkan datanya dari yang besar ke kecil, terus nanti ada diagram disuruh tentukan cakupan mana yang paling kecil.
Oke, jadi ini aku nggak tahu ya gimana nih maksud soalnya ya. Jadi dia nanti ada diagram nih. Nah, ini mungkin yang tadi dibilang tuh ada grafik PWS, teman-teman ya, ada grafik PWS. Jadi disurutkan urutan datanya ya besar ke kecil, kemudian tentukan cakupan mana yang paling kecil. Nah, ini kayaknya harus pakai rumus juga ya, teman-teman. Oke. Mana lagi nih kita lanjut lagi. Kak Melinda nih baru ini ya, baru bergabung ya Kak Melinda ya, baru join ya. Tadi aku udah bilang ini tuh soal terkait D3 bidan teman-teman. Terampil kalau untuk ahli pertamanya tadi yang pertama ini. Mana tadi yang pertama itu? Oh, ini D3 ya. Oke, lanjut lagi ke mana nih? Oke, jadi tuh ada yang tadi ada yang bilang bahwa terkait penanganan linen ya, limbah linen ya kalau nggak salah. Ya pokoknya tentang linen. Nah ini tuh ada aku sedikit materi ya teman-teman ya. Tata laksana pengelolaan terkait linen. Nah ini silakan kalian screenshot dan baca aja sendiri ya teman-teman. Soal kohor pernah aku bahas kakak ya. Jadi untuk yang belum nonton soal kohor itu silakan ditonton ulang di YouTube aku guys. Oke, kemudian ada lagi nih terkait Human teman-teman ya. Teknik Huffman itu keluar juga ya, mungkin nggak semua orang dapat teknik Huffman, tapi kalian nggak apa-apa deh untuk pengetahuan aja. Nah, teknik Huffman itu apa sih? Nah, teknik Huffman ya sebagai cara agar puting susu itu keluar dengan memberi stimulus pada puting. Nah, ini tuh biasanya pada puting-puting ibu menyusui yang tenggelam, teman-teman ya. Yang nipelnya itu tenggelam ya. Jadi dilakukanlah teknik Huffman ini supaya puting susunya itu keluar seperti itu, teman-teman. Nah, caranya tuh ada di sini tuh. Yang pertama, letakkan telunjuk dan ibu jari di puting ibu ya, kemudian tekan jari ke arah payudara dan buat areola lebih lebar, teman-teman. Oke, jadi itu stimuluskan setiap pagi. Nah, ini ada ya terkait teknik Huffman, kemudian pengelolaan linen ya, pencucian linen seperti itu. Nah, jadi selain pencucian linen juga ada steril alat, teman-teman ya. Oke, kayaknya malam ini FR-nya segitu aja sih yang aku dapetin ya, teman-teman ya. Nggak terlalu banyak, tapi ya setidaknya sebenarnya itu aja sih FR-nya teman-teman ya. PWS, kemudian APN, kemudian apa lagi? Fitka, imunisasi ya. Imunisasi itu pasti keluar teman-teman ya. Kemudian apa lagi? Fitka ya sebagai ibu nifas seperti itu teman-teman. Kemudian postpartum, oh ya satu lagi hormon yang mempengaruhi ini postpartum pada ibu yang baby blues gitu ya. Nah, itu hormon apa kira-kira yang mempengaruhi teman-teman? Itu ada juga yang keluar ya. Kalau nggak salah aku ada terbaca di suatu komentar terkait hormon yang menyebabkan baby blues teman-teman pada ibu postpartum. Nah, itu coba di searching lagi teman-teman. Oke, untuk nama YouTube-nya ya teman-teman silahkan aja kalian mampir ke channel YouTube aku untuk soal PWS, kohor, kemudian soal-soal lain juga yang pernah aku bahas di live TikTok aku maupun di YouTube aku bisa kalian tonton semuanya teman-teman ya di ini nama YouTube aku teman-teman Aulia Sekina Putri. Nah, selain itu kalian yang lagi persiapan ujian ya teman-teman aku saranin banget untuk perbanyak latihan soal ya bisa di try out maupun di ebook ataupun di bimbel ya teman-teman. Jadi mungkin bimbelnya itu udah nggak ada live-nya lagi, tapi kalian bisa nonton rekaman live-nya teman-teman. Nah, untuk cara pemesanannya atau bergabung, kalian silahkan hubungi aja ya ke nomor WA ini. Nanti silahkan di chat aja, nanti bakalan dibantu oleh admin bagaimana bergabung ke tryout, pembelian ebook, dan juga bergabung ke bimbelnya teman-teman. Oke, hormon apakah yang keluar sama ibu baby blues? Hormon apa ya? Aku juga kurang tahu nih. Coba kita cari dulu ya. Kira-kira ada nggak nih? Hormon yang menyebabkan baby blues apa ya? Coba kita lihat dulu. Nah, ini dia teman-teman ya. Nah, jadi di sini, nah ini kalian bisa kelihatan nggak nih? Estrogen dan progesteron ya. Jadi setelah melahirkan jumlah hormon estrogen dan progesteron itu tiba-tiba berkurang teman-teman ya, sehingga membuat perubahan suasana hati tuh teman-teman ya. Jadi ada yang
menyebabkan baby blues ya. Jadi sebenarnya masing-masing orang tuh beda-beda. Ada yang terkena baby blues, ada yang enggak, ada yang bisa terkena depresi postpartum, ada yang juga enggak ya teman-teman. Tergantung lagi sama pribadi psikologi masing-masing orang teman-teman. Seperti itu. Jadi yang menyebabkan baby blues itu hormon estrogen dan progesteron yang menurun atau berkurang teman-teman. Seperti itu. Oke, kayaknya malam ini cukup segitu aja lah ya FR-nya ya teman-teman ya. Aku doain semoga kalian yang lagi persiapan lancar-lancar selalu dan dapat nilai yang maksimal. Jadi yang penting jangan sakit teman-teman, perbanyak istirahat, jangan stres-stres. Anggap biasa aja kayak gitu. Kalau misalnya rezeki kalian tahun ini tuh pasti dapat gitu. Jadi nggak usah selalu dibawa stres atau banyak pikiran, santai aja teman-teman. Nanti kalau terlalu stres malah kalian sakit, nggak bisa jawab, hasilnya nggak maksimal, kayak gitu. Apa judul khusus di YouTube tentang soal kohor Kak, biar mudah dicari? Soal kohor ya, bentar deh, coba aku spill dulu YouTube aku nih. Spill dulu ya. Soal kohornya itu biasanya terkait bidan komunitas, teman-teman ya, bidan komunitas. Nah, kalau nggak salah aku itu ada di tanggal 18 Oktober ini ya, teman-teman ya. Tanggal 18 Oktober ini sih biasanya. Apa kemarin aku live terkait soal kohor. Sebenarnya tuh soal kohor aku nggak khususin ya, teman-teman ya. Dihususin satu video itu enggak, tapi aku campur-campur. Ada APN, ada bidan desa, ada desa siaga ya, teman-teman ya. Kalian pokoknya baru-baru ini kalian coba maraton aja dari yang mulai dari mana ya? Dari sini teman-teman ya, dari yang ini ya, kalian maraton sampai yang di sini nih. Kalau nggak salah aku di sekitar-sekitar sini tuh ada terkait kohor ya, teman-teman ya. Silahkan dimeratonin aja, kayak gitu. Oke, kayaknya malam ini sekian aja dari aku, teman-teman. Kak info dong, untuk nakes ada kompetensi tambahan nggak ya? Kalau tahun lalu kompetensi tambahan nggak ada kakak. Kalau tahun lalu kompetensi tambahan itu nggak ada. Jadi setelah mereka ujian P3K ya, ujian kayak ini kompetensi teknis, manajerial, sosio, dan wawancara, udah mereka tinggal menunggu hasil pengumumannya aja dan perankingan dan nunggu SK aja sih teman-teman, yang nggak ada kompetensi khusus tambahan kayak gitu. Mungkin kalau kayak guru olahraga itu ada mungkin ya bagian tambahan di fisiknya mungkin ya, kurang tahu juga aku. Oke, kayaknya malam ini cukup sekian aja lah ya dari aku teman-teman ya, spill-spill FR-nya. Jadi kalian untuk lebih detailnya kalian bisa baca-baca lagi materi, karena kalau aku sendiri yang ngasih apa namanya tuh pembahasannya, takutnya nanti ada yang terlewati, terkurang, jadi nggak detail nanti hasilnya teman-teman, kurang maksimal. Jadi aku saranin kalian silahkan dibuka-buka lagi, dibaca-baca lagi, ditonton lagi YouTube aku ya teman-teman. Dan ya segitu aja dari aku. Thank you so much yang udah bergabung, yang udah join ya. Terima kasih juga atas gift-nya, komen-komen segala macam. Sukses terus buat kalian dan semoga tahun depan kalian udah dapat SK, dan jangan lupa kabar-kabari aku kalau kalian udah ujian teman-teman ya. Dan semoga hasilnya sesuai dengan yang kalian impikan dan bisa mengalahkan semua pesaing-pesaing kalian. Oke teman-teman, kayaknya sekian aja dari aku. Terlebih terkurang aku mohon maaf. Besok kalau ada FR lagi ya, aku bakalan live lagi seperti biasa jam 7 malam. Oke teman-teman, sampai jumpa besok. Terlebih kurang aku mohon maaf. Bye-bye. SS dulu Kak. Oke lah, sebelum aku tutup ya, aku SS dulu nih. Nih cepet-cepet di SS guys. Ini soal nomor 1. Soal nomor 1 ya, FR yang pertama nih. Udah di SS belum teman-teman? Udah ya, kalau udah aku lanjut. Nah, yang ini nih. Ini 1, 2, 3. Oke, udah ya. Udah di SS ya guys ya. SS apa ini? Ini SS ini loh, SSFR ya. Mungkin kakak-kakak ini mau cari di internet juga ya.
silahkan, nggak apa-apa teman-teman. Yang penting dapat nilai tertinggi nih dan bisa mengalahkan atau meruntuhkan lawan kalian seperti itu. Oke, udah ya. Kemudian nih FR-nya lagi, silahkan. Nah ini kemudian kita lanjut lagi ke, ini udah belum? Udah lah ya. Kemudian kita lanjut lagi ke FR selanjutnya. Nah ini dia. Lanjut lagi ke, oke, udah habis teman-teman ya. Kalau ini terkait materi tata laksana pengolahan linen. Mungkin dari kalian kalau mau di screenshot, silahkan di screenshot ya. Mana tahu keluar nanti waktu ujian. Oke. Setelah itu lanjut lagi. Nah ini yang teknik Huffman tadi nih teman-teman ya. Kelihatan nggak sih? Kayaknya silau, kelihatan lah. Oke. Tadi yang pertama ada yang belum SS ya. Nah ini yang pertama guys. Iya, nanti aku upload di YouTube teman-teman ya. Untuk malam ini aku upload yang semalam teman-teman ya. Aku upload yang semalam. Sabar ya guys ya. Oke teman-teman, kayaknya segini aja live aku ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan semoga dapat nilai yang terbaik ya. Oke teman-teman, kayaknya cukup aja lah ya. Sekian live aku dan ya sampai jumpa besok. Aku izin live dulu. Bye-bye.